bagaimana dulu para sahabat itu bisa kaya raya. Ada caranya mereka. Ini diambilkan potretnya kepada saya, ada Utsman, Abdurrahman, Zubair radhiyallahu anhum ajmain. Dan 3 orang sahabat Nabi SAW ini, bahkan bapak ibu, mereka ini sempat miskin-miskin. Faktornya faktor hijrah Nabi. Waktu hijrah, kan bapak ibu tahu, sahabat pada tidak membawa hartanya, hanya baju yang menempel di badannya. Zubair, ini lebih parah lagi Pak. Zubair sebagaimana penuturan istrinya yang juga putrinya Abu Bakar, yaitu Asma binti Abu Bakar, yang menuturkan bahwa waktu saya nikah dengan Zubair nggak punya harta kecuali hanya punya kuda. Kuda itulah yang tugas saya ngasih makan si kuda itu. Terus dalam kisahnya panjang. Jadi ini bayangkan hadirin, tahun 1 Hijriah itu, ini sahabat-sahabat ini yang akan kita bicarakan ini perekonomiannya bukan cuma jatuh, tapi nol. Sempat nol perekonomiannya. Yang gamblang adalah Abdurrahman dan Zubair. Tapi saya ingin menyampaikan tentang hasil akhir, tentang harta mereka. Karena tentu tidak layak kita bicara tentang kekayaan mereka. Kita judulnya kan apa tadi? Cara kaya. Cara kaya ala 3 sahabat. Kan pertanyaan pertama memang sekaya apa, Pak? Kan itu. Kalau kaya biasa terus dituturkan di sini ya nggak menarik. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan saya di waktu saya kajian yang terakhir di Surabaya. Tapi saya bacakan ulang sebagai pengingat. Tadi sempat saya coret-coret sebenarnya berapa angka mereka punya ini. Ini data saya bacakan dari tulisannya seorang Profesor Dr. Yusuf bin Ahmad Al-Qasim. Beliau adalah dosen fikih perbandingan di Ma'had Ali Lil Qadha Jamiatul Imam Saudi. Juga beliau sebagai salah satu pengawas syariat untuk sebuah lembaga keuangan dan permodalan Islami. Beliau yang menceritakan tentang mendata diambil dari beberapa kalimat para ulama tentang berapa kira-kira harta mereka. Saya bicara 3 orang berarti untuk kita lihat, karena kalau antum tahu sekaya itu berarti kita boleh belajar sama beliau kalau betul kaya. Saya bacakan. Yang pertama Utsman radhiyallahu anhu. Menurut Dr. Yusuf bin Ahmad Al-Qasim, Utsman itu punya kekayaan dikira-kira, perkiraannya, tentu perkiraannya adalah 30 juta dirham, 150.000 dinar, dan 200.000 dinar sedekahnya. Antum tahu dinar dirham ya? Baru sebelum berangkat ke sini saya buka berapa harga sekarang ini, detik sekarang ini, dinar dan dirham. Kurang lebih, saya ambil kurang lebihnya. 1 dirham itu 65.000 rupiah. 1 dinar hari sekarang ini 2.200.000 rupiah. Baik ya. Nanti saya kasih angka rupiahnya. Saya tadi coret-coret, mudah-mudahan hitungan saya tidak salah, nanti antum boleh hitung ulang. Saya bacakan kurang lebih rupiahnya. Supaya saya sebutkan dulu supaya kita tahu pantas gak kita belajar ke orang-orang ini gitu maksudnya. Orang-orang mulia ini, calon penghuni surga, dijamin masuk surga waktu mereka masih hidup di dunia, hidup kaya raya. Utsman itu kekayaan 30 juta dirham itu ternyata 1,995 T. Jadi 1.950 miliar. 150.000 dinar itu 330 miliar. 200.000 dinar sedekahnya itu 440 miliar. Sedekah begitu ya, sedekah teman-teman. Jadi jangan cuma pengen kaya doang ya. Nah gini, sedekah 440 miliar. Silahkan, ayo habis itu nanti saya ajari cara kayanya. Tapi antum lihat dulu angka sedekahnya. Baik, sebelum saya sampaikan
apa panduan penjelasan langsung dari beliau-beliau ini, ada satu poin penting yang harus sudah selesai sebelum bicara teknis. Karena mereka adalah ahli Quran, mereka paham persis kata tijarah, kata bai', kata syira dalam Quran. Perdagangan, jual beli atau beli jual, mereka paham persis dalam Quran. Itu dulu, karena itu panduan mereka sebelum yang lain. Mereka paham betul bahwa ternyata Allah ingin mengajak kita berpikir bahwa tema perdagangan jual beli itu bukan cuma tema duniawi, tapi tema ukhrawi juga. Selain tema dunia, kita jual beli berbisnis di tema dunia, karena tiga-tiganya ini pedagang, tiga-tiganya. Ternyata juga ingin Allah sampaikan tentang perdagangan akhirat sifatnya, ya, dan itu dalam beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, umpamanya, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ini tentang perdagangan, tijarah, jangan, dan seterusnya. Saya tidak bahas panjang itu. Itu kemudian segala hal perdagangan dengan semua jenisnya, dari mulai akadnya sampai model transaksinya dan seterusnya, tidak boleh ada pelanggaran syariat. Oke, ini sudah selesai nih. Yang begini kalau di kita belum selesai, ya belum berarti. Ini karena yang mau disampaikan ini adalah teknis sekali. Teknis sekali. Kan ini kan yang antum tunggu, teknis sekali. Tapi harus selesai di dua hal itu. Yang pertama, kita harus mengerti tentang tema perdagangan dengan Allah. Perdagangan muslim itu di dunia sampai di akhirat. Dan yang kedua, jauhi segala hal di dalam urusan bisnis perdagangan yang melanggar syariat. Itu dulu diselesaikan. Ya, jadi kalau masih nyangkut syubhat, nyangkut riba, nyangkut gharar, nyangkut tipu menipu, nyangkut, itu belum masuk di pembahasan kita. Mau antum tiru sekalipun jadi nggak akan sama. Paham ya? Karena pondasinya beda. Pondasi yang berbeda, antum bangun bangunan yang tinggi, yang terjadi malah roboh. Baik, sekarang saya bacakan tentang kalimat Utsman radhiyallahu anhu. Bagaimana Utsman radhiyallahu anhu beliau mencapai harta sebanyak itu. Beliau mengatakan, kuntu u'alij wa unammi wala azdari ribhan wala ashtari syaikhan wa aj'alur ra'sa ra'sain. 5 poin. 5 poin. 1. Kuntu u'alij. Aku ini u'alij. Kata u'alij itu kalau sebenarnya kata ilaj artinya obat Pak sebenarnya, ngobati sebenarnya. Tapi maksudnya adalah saya terjun. Jadi saya langsung yang terjun ngurusi bisnis ini. U'alij. Nanti kita jelaskan. Wa unammi, kata unammi, namma itu artinya mengembangkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan saya mengembangkannya. Wala azdari ribhan, saya tidak meremehkan keuntungan. Wala asyari syaikhan, saya tidak membeli yang tua. Istilah-istilahnya ini, saya tidak membeli. Syaikh artinya tua kan? Wala ashtari syaikhan, saya tidak membeli yang tua. Wa aj'alur ra'sa ra'sain, dan saya jadikan satu modal jadi 2 modal. Dah 5, paham? Kalau paham saya pindah ke yang lain. Ini resepnya Utsman. Kalau gitu kita masuki sedikit-sedikit. Kuntu u'alij dijelaskan oleh para ulama, artinya adalah bahwa Utsman radhiyallahu anhu dalam bisnisnya tidak mewakilkannya pada orang lain. Saya langsung yang tangani, saya langsung yang mengurusinya, saya terjun langsung di bisnis ini. Artinya apalagi di awal-awal bisnisnya, maka Utsman itu langsung terjun sendiri
tidak diwakilkan pada orang lain, tidak dari awal sudah sibuk gaji orang, maka semua di tangannya sendiri. Sehingga dia akan punya banyak kelebihan, punya pengalaman. Karena penting seorang pemimpin ketika dia punya pengalaman, maka bahkan nanti ketika dia punya anak buah banyak, dia tahu gelagat sekecil apapun dia tahu. Kan begitu, karena dia punya pengalaman. Saya pernah seperti kamu juga, ya kan? Bahkan dari sejak nol saya seperti kamu, tahu. Saya tahu kamu gelagatnya mau ngapain, saya tahu. Selain punya interaksi dengan banyak orang, karena orang berdagang jual beli, kalau dia tangani sendiri, dia punya pengalaman dan dia punya interaksi dengan siapapun, umpamanya dengan pembeli atau dengan penjual lain dan seterusnya. Itu kata u'alij. Jadi saya langsung yang terjun, yang menanganinya. Satu. Yang kedua kata Utsman, wa unammi, dan saya yang menumbuh kembangkan bisnis ini. Penjelasan para ahli ilmu adalah kalimat ini maksudnya adalah keuntungan yang saya dapatkan tidak saya nikmati semua, sebagiannya saya kembalikan jadi modal supaya semakin membesarkan, semakin mengembangkan, semakin menumbuhkan bisnis ini. Bahkan saya bisa merambah ke dunia yang lain. Jadi keuntungannya tidak diambil semuanya. Dan ini menarik, sesuai dengan hadis Nabi SAW ketika Nabi menceritakan dalam hadis tentang seseorang yang kebunnya dengan ajaib dihujani oleh Allah, sementara kebun kanan kirinya tidak dihujani. Maka kemudian ditanyakan kepada si pemilik kebun, memang apa istimewanya Anda? Orang lain tidak dapat hujan kebunnya, tapi kebun Anda dihujani sendiri. Dia mengatakan setiap hasil panen saya bagi tiga. Saya bagi tiga, jadi selalu sepertiga. Sepertiga saya nikmati hasilnya, termasuk umpamanya untuk operasional apa, dan termasuk yang saya nikmati. Sepertiga saya kembalikan jadi modal. Ini pembahasan kita. Sepertiganya saya kembalikan jadi modal lagi sehingga makin besar. Sepertiganya saya sodakohkan. Nah, sodakohnya sepertiga. Ini menarik, ayo sodakoh sepertiga. Itu perusahaan Anda akan dihujani berkah oleh Allah di saat perusahaan yang lain yang semisal tidak ada hujannya. Sepertiga. Baik. Wa unammi, kata Utsman, saya kembangkannya tadi. Di antaranya maknanya adalah bahwa sebagian hasilnya dikembalikan ke modal. Seperti kisah Nabi. Ini kan kisah-kisah ini diceritakan kepada para sahabat. Jadi para sahabat itu menjadikan kisah itu jadi inspirasi mereka, jadi ide mereka. Yang ketiga, wala azdari ribhan, saya tidak pernah meremehkan keuntungan. Apa artinya? Artinya ternyata nanti kita akan jumpai kalimat yang maknanya semisal di Abdurrahman bin Auf di tema ini. Untung sekecil apapun saya ambil. Jadi saya tidak pernah menunggu untung yang besar. Nanti ada kalimat semisal yang disampaikan oleh Abdurrahman. Jadi saya tidak menunggu untung besar, saya tidak pernah meremehkan keuntungan, itu maksudnya. Walau kecil saya tidak pernah meremehkannya. Ya cuma kecil, gak ada. Selalu ini menjadi syukur saya, sekecil apapun keuntungan. Karena untung, Masya Allah, orang lain rugi, saya untung, walau kecil untungnya. Lihat barokahnya. Dan ini hadirin juga menentukan tentang berapa besaran seseorang boleh mengambil keuntungan. Kalau ditanya secara hukum fikih berapa besarannya seseorang boleh mengambil keuntungan, para ahli ilmu mengatakan tidak ada batasannya. Boleh, antum punya modal, antum lipatkan menjadi 100%, 200%, 300% boleh. Tapi ada satu kalimat yang kalau Nabi katakan, sahabat pasti akan berhenti di kalimat itu. Itu kebiasaan sahabat. Memang begini harus dilatih, termasuk harus dilatih.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan rahimallahu mra'an samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iqtada. Allah merahmati. Wah, kalau sudah Nabi katakan Allah merahmati, dikejar sama sahabat, Pak. Ini apa yang Allah rahmati? Begitu ya. Nah, ini kenapa ini jadi konsep. Allah merahmati seseorang yang lapang saat menjual, lapang saat membeli. Ini maknanya adalah, di antara maknanya adalah, kalau Anda menjual, kan waktu saya jualan, saudara saya datang mau beli barangnya. Beliau punya uang, saya perlu uang dia. Saya perlu uang dia, dia perlu barang yang saya punya. Maka dia tawar dengan harga yang saya tahu saya sudah dapat untung, saya tahu modal saya. Maka Allah merahmati seseorang yang lapang saat menjual. Ngerti maksudnya? Lapang saat menjual. Artinya sudah antum ambil. Saya sudah untungnya, walaupun kecil saya sudah ada untungnya. Nah, ini yang bikin berkah, Pak. Karena dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ternyata konsepnya Utsman. Wala azdari ribhan. Saya tidak pernah meremehkan keuntungan. Semua saya syukuri, sekecil apapun, justru itu jadi konsepnya nanti. Abdurrahman lebih jelas nanti kalimatnya, itu ternyata malah konsepnya. Ngambil untung tidak banyak-banyak, dengan itu maka perputarannya percepat. Kurang lebih begitu. Ya. Wala ashtari syaikhan. Saya tidak membeli yang tua. Kata syekh artinya tua. Kalau bicaranya adalah barang umpamanya, maka saya tidak membeli barang yang stok lama. Karena ternyata tetap saja orang nyari yang baru. Kalau orang beli gandum gitu nanya, ini gandum kapan nih? Atau dilihat-lihat gini, ini kayaknya udah lama nih gandum nih, gitu ya. Tetap saja orang yang baru. Ternyata Utsman mengatakan kalau saya tidak membeli barang yang sudah numpuk lama gitu ya, sudah tersimpan lama, kemudian saya tidak beli yang itu, saya cari yang baru. Saya cari yang baru. Wala ashtari syaikhan. Wa aj'alur ra'sa ra'sain. Dan saya jadikan ra's artinya kepala, artinya modal. Saya jadikan modal, satu modal jadi dua modal. Apa artinya? Kalau saya meletakkan uang saya umpamanya punya uang nih. Umpamanya uangnya 1000 dinar. Gitu ya. Ini ada bisnis, satu bisnis. Saya tidak akan letakkan 1000 dinar uang saya ini kepada satu bisnis ini. Tapi akan saya pecah modal ini jadi dua. Ada bisnis A, ada bisnis B. Maka saya pecah jadi dua. Resikonya ada. Resikonya adalah saya tidak bisa banyak menguasai modal di sini. Karena harusnya 1000 jadi cuma 500 mungkin. Harusnya saya kuasai saham sekian, ternyata saya tidak kuasai saham sekian. Wa aj'al ra'sa ra'sain. Saya jadikan seperti itu. Salah satu penjelasan yang lain adalah kalau saya menjual barang, kata Utsman, penjelasannya bukan kata Utsman ya, penjelasannya kalau saya jual barang begitu, kalau saya punya tanah, saya jual ini dengan 1000 umpamanya, 1000 dirham umpamanya, maka daripada cuma 1000 saya belah jadi dua tanah saya kapling, dengan dua kapling siapa tahu jadi 1500 totalnya, 750 jadi 1500, saya untung 500 gitu. Itu wa aj'al ra'sa ra'sain, saya jadikan modal saya jadi pecah jadi dua, jadi tidak satu. Karena kalau tadi ada risikonya, kalau ternyata yang bisnis yang ini rugi, hilang uang saya semua. Tapi kalau dua begini, maka yang ini rugi, saya mungkin masih untung di sini, bahkan mungkin bisa menutup yang sini. Ya, jadi dibuat beberapa opsi. Itu Utsman radhiyallahu anhu.